Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, materi kita hari ini adalah sekolah ramah anak. Apa itu sekolah ramah anak? Tujuannya untuk apa? Manfaatnya apa saja? Oke, kita langsung saja ke materinya. Silakan disimak. Tujuan sekolah ramah anak. 1. Untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak. 2. Dapat mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat anak. 3. Mempersiapkan anak agar mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan. 4. Mengajarkan anak untuk bersikap saling menghormati. 5. Melatih anak untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Program pengembangan sekolah ramah anak. 1. Pengertian. 2. Ruang lingkup. 3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan. 4. Aspek penyelenggaraan. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter
juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Ruang lingkup sekolah ramah anak yang pertama adalah keluarga. 1. Sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak. 2. Sebagai fungsi proteksi ekonomi, sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Ruang lingkup sekolah ramah anak yang kedua adalah sekolah. 1. Melayani kebutuhan anak didik khususnya yang termargin dalam pendidikan. 2. Peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar. 3. Peduli kesehatan, gizi, dan membantu belajar hidup sehat. 4. Menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender. 5. Sebagai motivator, fasilitator sekaligus sahabat bagi anak. Ruang lingkup sekolah ramah anak yang ketiga adalah masyarakat. 1. Sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga. 2. Menjalin kerjasama dengan sekolah. Dan 3. Sebagai penerima output sekolah. Prinsip sekolah ramah anak. Non-diskriminasi artinya setiap anak bisa mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi atau bullying.
Kepentingan terbaik bagi anak artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, artinya lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak. Penghormatan terhadap pandangan anak artinya menghormati setiap pandangan anak yang berpengaruh pada perkembangannya. Pengelolaan yang baik artinya adanya jaminan akan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah. Sekian materi mengenai sekolah ramah anak. Terima kasih. Oke, barusan kita sudah menyimak materi sekolah ramah anak. Selanjutnya akan ada pengenalan ekstrakurikuler.